Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali bersama Ustazah Hajar dengan pembelajaran Al-Quran Hadis bab 3. Silahkan dibuka buku paketnya, bab 3 halaman 27. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, teman-teman, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan belajar di bab 3 Quran surah apa teman-teman? Alhamdulillah, teman-teman sudah membaca, yaitu surah Al-Ma'un. Silakan kita cermati dan amati serta ceritakan gambar berikut ini. Ada gambar apa teman-teman? Masya Allah ya. Ada yang seorang laki-laki menghardik seorang peminta-minta. Yang sebelah kanan ada orang yang bersedekah. Masya Allah ya. Alhamdulillah, dari surah Al-Ma'un ini nanti menjelaskan tentang apa teman? Insya Allah kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un tersebut. Baik teman-teman, kita memulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah membaca surah Al-Ma'un. Dengarkan dan ikuti ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, seperti itu membaca surah Al-Ma'un. Dipastikan ketika membaca, pastikan makhorijul hurufnya keluar dengan baik, tajwidnya dibaca dengan baik. Terlebih lagi, ketika kita memulai membaca Al-Quran, pastikan membaca ta'awudz dan basmalah. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman sudah bisa mengulang sendiri ya, ketika di rumah, ketika sholat. Pastikan dibaca surah-surah yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah, berarti di sini arti dari surah Al-Ma'un terdapat kata-kata Al-Ma'un, berarti artinya barang-barang yang berguna. Nanti kita akan pelajari apa sih barang-barang yang mana ya yang berguna itu. Alhamdulillah sudah di sini dapat ya kata kunci arti dari surah Al-Ma'un, yaitu barang-barang yang berguna. Alhamdulillah, teman-teman nanti bisa mengulang kembali ya, untuk melafazkan ayatnya, melafazkan kata-kata Arabnya, dan melafazkan artinya, sehingga bisa paham artinya, bisa paham maknanya, dan bisa melaksanakan arti dari surah Al-Ma'un tersebut. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk kepada halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu menghafalkan surah Al-Ma'un. Masya Allah, tadi sudah kita membaca dengan baik dan tartil ya surah Al-Ma'un tersebut.
sekarang kita ingin menghafalkan surah Al-Ma'un. Menghafalkan di sini tidak serta-merta harus menghafal begitu saja, ya, tanpa diperhatikan makhorijul hurufnya seperti apa, ya, tanpa memperhatikan tajwidnya itu seperti apa, sehingga harus benar-benar dibaca dengan baik, ya, dihafal dengan baik, sehingga bacaan itu terjelas dengan baik pula. Ketika teman-teman mau menghafalkan surah Al-Ma'un, silakan diulang 20 kali sehingga bisa dihafal dengan baik dan benar. Insya Allah, Allah akan membimbing teman-teman semua bisa menghafalkan surah Al-Ma'un tersebut. Alhamdulillah, kita akan belajar, ya, bagaimana menulis surah Al-Ma'un dengan baik. Nah, silahkan di dalam bukunya halaman 36, ya, sudah ada kolom yang tertera di sini. Sudah ada kolom yang tertera. Silahkan antuna menuliskan, ya. Ayo menulis kembali surah Al-Ma'un dengan cara melanjutkan potongan ayat dan atau melengkapi lafal yang sudah ada. Nah, silakan teman-teman belajar menulis dengan baik. Silakan mengikuti contohnya yang sudah ada di sebelah. Tinggal dilengkapi, ya. Tinggal dilengkapi aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Ya, silakan ditulis dengan lengkap. Nah, insyaallah kita akan belajar dengan baik khot atau menulis Arab dengan baik dan jelas, ya. Cara menulisnya yang baik itu seperti apa. Nah, insya Allah teman-teman bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti cara menulis yang baik seperti yang sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Silahkan dicontohkan dan ditulis di dalam buku paketnya. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman sudah paham semua dan bisa menuliskan apa yang dimaksud di dalam Quran surah Al-Ma'un tersebut. Silakan kita belajar menulis dengan baik lagi, sehingga bisa lebih baik dan lebih rapi tulisan Arabnya. Karena kita seorang muslim dan muslimah pastinya sudah mengetahui Al-Quran itu indah, ya. Al-Quran itu indah sehingga kita harus belajar, ya. Kalaupun ada yang belum rapi, ada yang belum tepat, maka tidak apa-apa. Namanya kita masih proses belajar. Nah, silahkan untuk selalu melatih dan melatih tulisannya sehingga bisa lebih baik lagi, insya Allah. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita beranjak pada yang berikutnya adalah memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Kita dianjurkan, Allah menganjurkan ada apa, ya, perintah apa di dalam surah Al-Ma'un tersebut. Nah, insya Allah yang pertama adalah surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Masya Allah, semoga kita tidak, ya, yang mendustakan agama. Contohnya dia tidak mau berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, ya, termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, ya. Nah, dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu melanggar. Nah, ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Masya Allah, ya. Banyak nih ciri-cirinya. Suka menghardik anak yatim. Masya Allah. Insya Allah teman-teman semua di sini tidak seperti itu. Karena ketika ada teman-temannya yang yatim atau piatu atau yatim piatu, insya Allah teman-teman saling menyayangi. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mendustakan agama adalah ciri-cirinya itu suka menghardik anak yatim. Nah, innalillah, ya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah orang yang tidak suka mengajak atau memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah,
Ketika ada orang dirinya sendiri pun melakukan perbuatan yang baik, ya, sehingga semuanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang miskin ini bahwa kita ini orang-orang yang tidak mendustakan agama. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholat. Masya Allah, ya. Insya Allah teman-teman yang sekolah di MI Ariyat tidak ada yang melalaikan sholatnya. Pastinya kita mengutamakan semua sholat, ya. Contohnya ketika kita di perjalanan atau setelah perjalanan, capek mak, tidak usah sholat, saya masih capek, masih ngantuk, tidak bisa bangun. Nah, itu namanya lalai. Tetapi walaupun kita kondisi capek, kondisi lelah dari perjalanan atau habis kerja, ketika panggilan Allah datang, azan tiba, maka kita bersegera untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah anak MI Ariyat tidak ada yang demikian. Pastinya semua anak MI Ariyat mengutamakan sholatnya, ya. Tidak ada yang lalai, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya seperti itu, ya. Yang keempat adalah orang yang sholatnya riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini juga nih ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dia sholat dengan tertib, tetapi ada niat di dalam hatinya bahwa saya loh sholat, saya loh melakukan ibadah dengan tujuan mau dipuji, ya, mau dilihat sama orang lain. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tetapi insya Allah dengan kita selalu tekun dan niat untuk melaksanakan ibadah, insya Allah rasa riya ini akan hilang, atau rasa ingin dipuji oleh orang lain itu akan hilang begitu saja, dan akan timbul rasa zuhud kita, ya, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang kelima adalah orang yang tidak suka memberi bantuan dengan barang-barang berguna. Nah, ini juga misalnya ada bajunya yang robek, sudahlah saya mau kasih orang lain aja deh, fakir miskin, orang yang tidak mampu baju saya yang robek ini. Nah, ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Tetapi ketika kita ingin membantu, maka berikanlah harta yang terbaik kita. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, ya. Surah Al-Ma'un surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah. Arti surah Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi penjelasan dari surah Al-Ma'un, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalankan atau mengaplikasikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ya, insya Allah semuanya sudah memahami. Silahkan tugas di rumahnya adalah menghafalkan surah Al-Ma'un secara baik dan tertib, ya. Terus menuliskan surah Al-Ma'un dengan baik, insya Allah, ya, rapi dan baik. Kita belajar, ya, kita belajar menulis seperti apa baiknya, dan semua insya Allah ada proses, ya. Walaupun teman-teman, Ustazah tulisan anak masih tidak rapi, tidak apa-apa, ya. Insya Allah Ustazah akan menilai dengan baik bahwa antunna sudah berusaha. Ketika nanti di kelas 5 akan lebih baik lagi tulisannya, di kelas 6 lebih baik lagi. Ketika lulus, Masya Allah, sudah sempurna tulisan Arabnya dan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah. Demikian dari Ustazah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan, ya, apa yang diinginkan dalam surah Al-Ma'un tersebut.
Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah Hajar pamit undur. Semangat selalu belajarnya, semangat menghafalnya, semangat beribadah di rumah. Insya Allah nilai pahala yang Allah akan berikan kita akan nikmati di yaumil akhir sana nanti. Akhir kata dari Ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.